semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Matkul Kewarganegaraan dari kelompok yang nggak tahu nomor kelompok berapa, tapi anggotanya ada Nicole, Holland, Andre, sama Alan. Jadi di sini kita akan melakukan post-test bersama dua narasumber kita, yang dimana kita punya dua narasumber nih. Yang pertama kita ada dari generasi Gen Z, lalu kita ada generasi milenial. Untuk topik sendiri yang akan kita angkat adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap pejabat pemerintahan. Di sini mari kita kenalan dulu nih sama para narasumber kita. Yang pertama dari generasi milenial ada Kak Aldian. Bisa diperkenalkan dulu Kak? Oke, halo, aku Aldi. Kenapa aku milenial? Karena aku lahiran 96. BTW aku dulu pendidikan sejarah, Nicole. Jadi relate banget sama pertanyaan-pertanyaan hari ini yang akan diajukan oleh Kak Nicole. Thank you. Dan narasumber kedua kita ini merupakan dari Gen Z nih. Kita ada Viola. Bisa Halo diperkenalkan? semuanya, nama saya Viola Arta Gloria Sarnani. Kalian bisa panggil aku Vio. Nah, aku di sini sebagai narasumber dari Gen Z ya, karena aku kelahiran 2007. Oke, jadi di sini aku akan memberikan para 9 pertanyaan yang dimana kita ini tentang faktor-faktor penyebab krisis kepercayaan rakyat terhadap pejabat publik, terus juga dampaknya untuk apa aja, terus juga peran dari matkul kita sendiri. Oke, ada Cak? Yap. Oke, dari pertanyaan pertama nanti yang jawab dari kalian dulu baru Viola ya. Oke, pertama menurut kalian nih, kenapa sih anak muda sekarang banyak banget yang skeptis sama pejabat publik? Dari kalian dulu. Oke, kenapa banyak yang skeptis sama pejabat publik? Menurut aku karena kita sekarang udah eranya sosmed banget ya, Kak Nicole. Jadi era sosmed kan apapun ada di sosial media. Jadi kita bisa ngelihat gaya hidup mereka, pekerjaan mereka ngapain aja, bahkan sampai melihat gaji ataupun tunjangan yang dapat itu, Kak Nicole. Tapi setelah kita lihat, bandingkan, ternyata kerjanya itu nggak seserius sama gajinya gitu. Jadi nggak kayak di masyarakat kan, kalau misalnya di kita mungkin kalangan menengah atau menengah ke bawah kerjanya serius banget, tapi ya udah uangnya segitu-segitu aja. Kalau misalnya pejabat zaman sekarang mungkin faktornya juga karena ada artis-artis juga kan Nicole, tapi jadi pejabat padahal belum tentu kerjanya kayak pejabat gitu sih kan Nicole. Oke, thank you. Kalau dari sudut pandang Kak Viola gimana? Nah, kalau dari sudut pandang aku kurang lebih sama kayak Kak Aldi ya. Nah, karena kita sering banget nih lihat di media sosial yang dimana kita disuguhkan dengan bukti kebenaran ataupun juga dengan tindakan-tindakan seperti korupsi ya, kolusi ya, seperti itu. Yang mana kita tuh jadi skeptis, oh ternyata pejabat-pejabat yang kita udah pilih yang sesuai dengan mungkin kita anggap ini bakal bertanggung jawab dengan baik gitu. Pejabat-pejabat yang kita udah pilih dengan sesuai janji-janji manis mereka itu nggak sesuai dengan tindakan yang mereka lakuin. Jadi itu yang membuat generasi Gen Z yang menjadi skeptis nih terhadap kepercayaan terhadap pemerintah. Seperti itu. Oke, kita next langsung pertanyaan kedua. Seberapa besar sih pengaruh berita di media sosial yang bikin kalian jadi gak percaya sama pemerintah? Oke, pengaruh banget. Tapi kalau menurut aku, apalagi mungkin kita juga sebagai generasi milenial dan Gen Z juga itu harus aware juga beritanya hoax atau bukan. Tapi dari berita-berita yang ada memang menggambarkan situasi yang sebenarnya sih kalau menurut aku. Mungkin ada beberapa yang hyperbola dan lain-lain. Tapi kalau dari segi kontribusi pemerintahan terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun peran mereka nih terhadap kehidupan kita sebagai masyarakat, itu jujur berita-berita yang ada tuh memang menggambarkan sih kalau kerja mereka itu sangat-sangat kurang kan Nicole. Itu sih kalau aku. Jadi sosial media sangat berperan itu. Seperti apa yang dibilang dari awal ya, karena sosial media kita juga jadi skeptis karena sosmed nih. Nah, yang dimana kita sering banget nih kita dapetin berita yang kadang benar, kadang juga ternyata tindakannya nggak bagus, dan juga kadang banyak banget nih hoax ya seperti itu. Jadi kita tuh kayak terlalu banyak mengambil isu-isu negatif yang ada di sekeliling sosial media kita. Jadi kita apa tadi pertanyaannya? Nggak percaya sama pemerintah karena media sosial juga gitu. Oke. Jadi, tapi kalau misalnya dari kalian sendiri, cara kalian nge-sortir nih ini tuh beritanya benar atau bohong? Oke. Itu gimana?
Aku gimana caranya sortir Kak Nicole? Pasti compare ya Kak Nicole ya. Compare dengan berita-berita yang ada. Misalnya kalau di sosmed beritanya apa, kita compare dulu nih dengan berita-berita dari kanal-kanal yang memang terpercaya gitu kok. Jadi kalau misalnya kita udah lihat di sosmed harus komparasi dulu, jangan langsung telan mentah-mentah gitu. Itu kalau secara filternya sih. Sama mungkin secara logika aja kan Nicole, gak mungkin juga sih hal-hal kayak yang terlalu lebay-lebay gitu ada, maksudnya secara fakta. Jadi kita secara logika sebagai, aku kan dulu juga mahasiswa, kebetulan pendidikan sejarah kan, kalian juga mahasiswa, jadi kita harus pinter-pinter nih untuk ngefilter berita-berita yang ada supaya tidak termakan hoax. Kalau sudut pandang Kak Viola gimana nih? Kalau aku ya sama seperti Kak Albi, kita tetap harus filter-filter juga apa yang kita bakal ambil gitu loh. Apakah ini benar, apakah ini salah gitu. Jadi jangan cuman ambil dari satu sudut pandang aja. Kalian kalau misalkan mau ngambil asumsi itu kalian boleh lihat di beberapa sosial media yang lain, atau mungkin mau kalau misalkan ada yang infoin tentang data ya, data-data seperti apa makanan ya itu yang bukti slip gaji seperti itu. Nah kalian juga bisa dapat dari sosmed yang lain atau mungkin website yang sudah resmi dan official gitu sih yang paling aku lakuin gitu. Oke, jadi kita dari segala berbagai generasi ini harus tetap bisa memfilter gimana berita yang benar sama berita yang hoax ya. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya nih. Kalau ada pejabat yang viral nih karena kasus korupsi atau mungkin skandal, apalah itu, selingkuh segala macam. Nah, efek pertama yang kalian rasa itu apa sih? Kalian kecewa, marah, atau udah biasa aja deh sama negara? Konoha ini. Kalau aku mungkin lebih ke kecewa dulu, habis itu baru biasa aja, karena memang suka banget seliweran hal-hal kayak gitu, apalagi soal korupsi. Tapi mungkin terlepas dari kita kecewa, marah atau biasa aja, kita harus terus pantau gimana nih progres dari penegakan hukumnya gitu kan Nicole. Jadi kita boleh biasa aja, boleh marah, boleh kecewa, tapi kita sebagai rakyat juga harus terus pantau. Jadi setelah terjadi hal-hal yang seperti itu, misalnya korupsi ataupun yang lain-lain, kita nggak, oh ya udah, ini ada berita heboh pejabat korupsi, udah lewat aja, cuman viral, cuman sekitar seminggu, tapi kita harus pantau terus nih progresnya gimana, apakah keadilannya ditegakkan atau tidak. Gitu. Kalau dari sudut pandang Kak gimana? Kalau dari sudut pandang aku sendiri, otomatis kayak marah, kesel ya. Misal marah, kesel, terus kayak ada kecewanya juga. Tapi karena mungkin ini hal yang meluping ya, dilakukan ulang-ulang terus, jadi mungkin yang hal yang kayak udah biasa. Tapi bukan yang berarti kita apatis terhadap itu. Yang dimana kita tuh ngerasa kayak udah nggak kaget lagi aja gitu. Itu sih. Dan kalau misalkan untuk menanggapinya hal itu mungkin sama yang Kak Aldi ngomong juga, kita tetap harus pantau, yang dimana kita juga membutuhkan adanya transparansi ya guys, seperti itu. Berarti ini kayak insomnia nanti belum ya kira lebih seperti itu. Kita next lagi. Nah, gara-gara nih kalian kan agak nggak percaya gitu sama pejabat ya. Kalian itu kalau ada pemilu, kalau bikin kalian jadi malas ikut atau malah jadi semangat nih buat kali ini pokoknya gue harus pilih yang benar gitu. Ini relate banget sih sama aku ya, karena aku dari awal aku punya hak suara buat milih itu belum pernah milih atau ke TPU ya. Terakhir yang pemilu kemarin aku milih karena kalau misalnya nggak milih rasanya kayak nggak ikut membenarkan proses demokrasi Indonesia kemarin gitu. Jadi bersemangat milih atau enggak, sejujurnya enggak. Cuman kalau misalnya demokrasi, mungkin kalau pernah dengar kata-kata Socrates, demokrasi itu bukan buat nyari pemimpin yang terbaik, tapi kita mencari pemimpin bukan yang paling buruk gitu. Jadi kalau misalnya aku memang apatis soal pemilu ikut atau enggak, tapi kalau misalnya dirasa perlu, kita harus turun. Kalau dari sudut pandang agensi gimana nih? Ini aku bukan mewakili agensi, tapi ini aku personal aja ya. Karena aku juga baru first time nih mau milih ya. Aku baru first time mau milih, dan juga aku juga baru dapat KTP tahun ini. Aku baru dapat KTP tahun ini. Untuk yang kemarin mungkin kayak aku cuman bisa lihat aja, oh
ternyata pejabat-pejabat yang udah apa namanya, aku juga bukan milih sih, lebih ke pro dalam satu pejabat yang mencalonkan gitu. Nah, paling gitu sih kalau untuk milih, aku bakal lebih termotivasi lagi karena udah ada isu-isu, apalagi karena skeptisnya kita nih terhadap pemerintah. Jadi kita tuh lebih termotivasi lagi yang mana kita tuh harus milih seperti yang Kak Aldi ngomong tadi, bukan cari pejabat yang terbaik, tapi bukan cari pejabat yang terbaik, tapi pilih pejabat yang bukan terburuk gitu. Oke, next kita mulai sikap apatis. Oke. Sikap apatis masyarakat terhadap pemerintah. Itu tuh sama politik itu pilihan atau bentuk protes dari masyarakat? Oke. Kalau aku pribadi protes, bentuk protes, bukan karena apatis, kita tetap mantau. Kalau mungkin anak-anak milenial, mungkin kayak aku juga, kita tetap mantau sebenarnya perjalanan kehidupan politik di Indonesia. Tapi ya kita mantaunya mungkin ya masing-masing gitu tuh. Jadi masing-masing ada yang mungkin nggak ikut pemilu karena nggak percaya sama prosesnya, atau mungkin kita nggak terlalu banyak bersuara di sosmed gitu. Tapi kalau misalnya memang nanti rame masyarakat turun ke jalan, aku yakin banyak generasi milenial yang ikut. Oke. Kalau dari Gen Z sendiri? Kalau dari Gen Z sendiri itu ada dua sih sebenarnya, ada yang apatis juga, ada yang kalau disebutnya non-leaf ya. Nah itu biasanya ada yang apatis, tapi ada juga yang emang udah peduli, emang udah apa namanya Kak? Tadi lebih ke kecewa aja, karena seringkali suaranya tuh terasa terbungkam. Tuh. Oke, kayaknya udah mulai nggak percaya banget nih ya. Iya. Kalau orang-orang kayak kalian nih kan masih anak muda lah ya. Kalau milenial juga masih termasuk muda loh guys. Kalau anak-anak muda aja sekarang nggak percaya sama pejabat, menurut kalian negara ini bakal kayak gimana nih ke depannya nih? Kedepannya kayak gimana? Mungkin tergantung dari kita nyikapinnya ya, kalau ya dari anak-anak muda nyikapin. Mungkin kemarin pernah ada demo besar juga bulan lalu ya, itu sebenarnya masih bulan lalu. Atau mungkin kita ngeliat di negara-negara luar banyak banget terjadi perundingan pemerintahan dan lain-lain. Itu bisa aja terjadi hal-hal kayak gitu, kayak di negara-negara lain yang pemerintahnya benar-benar di demo dan akhirnya turun pejabatnya dan lain-lain. Tapi kalau Indonesia, menurut aku selama kita sebagai generasi milenial ataupun Gen Z juga masih bisa memfilter baiknya gimana. Karena jujur kalau misalnya nanti negara kita itu nggak ada pemerintahannya sehari, 2 hari, 7 hari, 1 bulan, itu bisa kacau, chaos jadinya. Jadi jangan sampai hal-hal kayak gitu terjadi. Tapi sebagai generasi milenial ataupun Gen Z, kita juga tetap harus mantau kalau misalnya memang sudah harus turun ke jalan. Kemarin juga ramai juga ya di negara-negara tengah kita, di Asia Tenggara, ada di Filipina juga kemarin. Itu mulai ramai juga soal turun ke jalan. Ya, di Aussie juga ada. Jadi kita tetap harus pantau, tapi jangan sampai kita berada di titik chaos gitu. Kalau aku sih ya. Oke. Kalau dari sudut pandang kalian gimana? Agar masa depan kita lebih baik ya untuk semua Gen Z dan juga semua generasi, mungkin agar masa depan kita lebih baik. Untuk saran aku sih lebih tepatnya kita juga emang terus tuntun pantau, yang mana kita tuntun yang adanya seperti yang aku bilang tadi, transparansi dan juga bukti nyata, bukan cuma pencitraan aja. Oke. Mungkin kritik kepercayaan terhadap pemerintah sampai di sini dulu kali ya pertanyaannya. Mungkin kita bakal lanjut tentang peran pendidikan kewarganegaraan nih. Ngapain sih kita harus belajar PKN ya? Ngapain harus belajar PKN? Bukan itu pertanyaannya. Bukan ya. Jadi kayak gitu. Jadi jujur aja nih, menurut kalian mata kuliah PKN itu benar-benar mengaruh banget gak sih buat kalian jadi peduli terhadap bangsa? Ngaruh banget atau enggak? Oke. Berhubung ya, aku dulu pendidikan sejarah, jadi ya kurang lebih pasti tahu tentang sejarah, bagaimana kita punya dasar negara dan lain-lain, dan akhirnya kita punya mata kuliah kewarganegaraan, gitu ya Kak Nicole. Itu menurut aku sangat-sangat penting, Kak Nicole, karena generasi sekarang mungkin generasi apa mungkin ya, atau beta mungkin, atau bahkan mungkin Gen Z ya. Kalau ditanya nih Pancasila isinya apa aja, aku yakin ada aja yang bisa jawab. Bahkan mungkin generasi lain juga ada yang bisa jawab. Angkat ketua DPR Wonosobo juga. Iya, Oh iya. bisa jawab.
Oke, jadi lintas generasi sebenarnya simpel menurut aku. Kewarganegaraan ini kalau misalnya penting atau enggak, pastinya penting. Anak-anak sekolah nih diterapkannya gampang. Setiap upacara kan pasti kita baca Pancasila, terus juga mendengarkan undang-undang dan lain-lain. Jadi untuk penting atau enggak, pastinya penting banget karena satu hal, kewarganegaraan itu belajar tentang Pancasila, kan Nicole. Dan Pancasila itu dasar negara Indonesia. Negara lain nggak ada yang punya, jadi itu penting banget untuk mengerti Pancasila di negara ini. Oke, kalau sekarang dari Genzo gimana nih? Kalau aku dibilang penting gak penting, kalau cuma belajar aja, belajar tentang pasal-pasal tapi tidak dilakukan dengan tindakan, menurut aku lebih ke gak penting ya. Tapi kalau emang benar-benar dipelajarin dan juga dilakukan dengan tindakan, itu suatu hal yang lebih penting banget buat negara dan bangsa. Oke, kita langsung next saja. Gimana sih caranya biar biar mata kuliah kewarganegaraan ini bisa lebih relate sama kehidupan anak muda, jadi nggak cuma teori di buku aja nih. Oke. Gimana caranya supaya lebih relate? Betul. Oke. Mungkin kalau misalnya di kuliahan kan kita mata kuliah kewarganegaraan. Mungkin kalau di sekolah ada PKN. Jadi menurut aku lebih sering-sering ada praktik. Jadi kalau aku sebagai dulu pernah belajar di sekolah ataupun ngajar di sekolah, melihatnya kadang-kadang PKN ini cuma jadi bahan materi aja kan Nicole di sekolah. Jadi anak-anak cuma harus ngerjain tugas, harus mengerti isi bukunya dan lain-lain. Tapi praktiknya jarang. Gitu. Jadi gimana supaya dari pendidikan dasar mungkin ya, atau mungkin menengah atas itu lulus sekolah mengerti tentang kewarganegaraan yang baik dan benar. Menurut aku lebih banyak praktik kan Nicole. Kalau contoh praktiknya sendiri apa? Contoh praktiknya sendiri mungkin kita bisa nih menerapkan, misalnya ada kayak apa sih namanya, sosial eksperimen gitu ya, sosial eksperimen, atau mungkin bikin podcast juga kayak gini, atau mungkin bisa juga nih ketika ketika ngerjain tugas itu kayak contohnya ada hal-hal yang menggambarkan, misalnya Pancasila itu bisa diterapkan di dalam dunia nyata tuh apa aja sih gitu. Jadi nggak hanya baca buku, ngerjain tugas. Menurut aku sih itu yang harus dikurangin. Kita lebih banyak praktik dan lebih banyak, kalau di sekolah tuh ada create kan Nicole, jadi lebih banyak C6-nya atau create-nya. Kalau dari sudut Kavila gimana? Kalau dari sudut pandang aku setuju sih soal praktik juga ya. Aku setuju sama soal praktik, dan juga aku mau tambahin gimana caranya. Tadi sampai pertanyaannya Gimana caranya biar pendidikan kewarganegaraan itu bisa lebih relate sama kehidupan anak muda, jadi gak cuma belajar teori di buku aja. ada yang namanya sosial media guys, yang dimana kalian bisa gunain sosial media itu juga mungkin buat memberikan mungkin kalian bisa mendapatkan materi-materi mengenai tentang politik mungkin, dan juga kalian bisa sebarluaskan di sosial media kalian. Gitu sih. Oke, kita langsung next ke pertanyaan paling terakhir ya. Oke, apa tuh Nicole? Menurut kalian, siapa sih yang lebih efektif ngajarin kita soal integritas? Dosen PKN kah? Influencer kah? Yang sering bahas politik di TikTok atau Instagram? Atau mungkin orang tua kalian? Atau diri kalian sendiri atau lingkungan kalian? Siapa yang paling efektif? Iya. Berarti ini yang paling efektif Bagi diri sendiri. bagi Betul. diri sendiri. Untuk mengajarkan soal integritas. Mau Kavila dulu atau aku dulu? Dari Genzo dulu dah. Dari Genzo dulu ya. Soal integritas, mau dalam case apapun ya. Untuk soal integritas itu mungkin aku diajarin dari orang tua juga, yang dimana kita harus tahu nih batasan apa aja yang boleh dan juga nggak boleh. Tapi karena juga orang tua selalu mengajarkan cara soal integritas, dan juga aku juga Gen Z ya, yang dimana mempunyai sosial media. Mungkin dari influencer juga aku sering banget dapetin hal-hal tersebut. Tapi kalau mungkin untuk dari dosen itu aku juga dapetin, tapi buat hal-hal yang lebih ke lebih ke spesifik pelajaran itu aja gitu. Tapi kalau untuk pelajaran kehidupan atau mungkin tentang politik dan lain-lain, itu mungkin aku lebih ke influencer gitu. Oke. Next dari milenial gimana nih? Oke, kalau dari milenial, menurut aku kita tadi kan pilihannya ada mungkin dari dosen, ada mungkin dari diri sendiri, atau
atau mungkin orang tua, atau mungkin influencer. Menurut aku sebenarnya selain diri kita, semuanya itu hanya fasilitator kan Niko. Jadi misalnya ketika kita di rumah yang bisa mengajarkan atau membantu kita ya menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan itu ya orang tua di rumah. Atau mungkin kalau kita lagi di ruang kelas nih untuk mahasiswa ya berarti dosen. Kalau misalnya kita di sekolah berarti guru-guru PKN. Atau mungkin kalau kita lagi lah sosmed, tapi kalau sosmed menurut aku influencer tuh harus difilter juga ya teman-teman. Jadi karena kadang-kadang influencer tuh banyak yang pengennya buat naikin view aja, biar viral aja, terus clickbait dan lain-lain, itu harus difilter banget. Jadi tergantung kondisinya kan Niko. Tapi yang paling penting yang harus integritas ya kan Niko ya. Integritas tuh memang harus dari diri sendiri. Kita sebagai warga negara Indonesia harus paham betul tentang dasar negara kita yaitu Pancasila. Entah kita belajar dimanapun, entah kita praktek dimanapun, semuanya itu tergantung diri kita sendiri. Itu kan Niko. Oke, kita berada di penghujung acara ya. Jadi mungkin dari kesimpulan semuanya ya, jadi itu intinya krisis kepercayaan kita terhadap pejabat publik itu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba nih tanpa alasan tentunya. Nah ini merupakan bisa jadi akibat dari akumulatif dan janji-janji palsu yang nggak ditepatin, kasus korupsi yang terus berulang, dan banjirnya informasi negatif di media sosial. Nah jadi sikap skeptis yang masyarakat lakukan terhadap pemerintah itu tuh sebenarnya sehat dan masih tetap diperlukan, tapi jangan biarkan itu berubah menjadi sinisme dan keputusan total. Mari kita ubah kekecewaan ini menjadi energi untuk menjadi warga negara yang lebih cerdas, lebih aktif, dan menuntut akuntabilitas dan memilih dengan hati nurani. Karena pada akhirnya kita bakal memperbaiki trust issue kita kepada pemerintah. Dimulai dari hal kecil aja nih, mulai dari kita pilih informasi yang matang sehingga menjadi integritas kita di lingkup kita sendiri. Oke guys, mungkin segini dulu untuk diskusi kita yang singkat kali ini ya. Semoga obrolan kita bisa bikin makin melek terhadap pemerintah ya, dan bisa membuat semangat dan memberikan perubahan positif sekecil apapun itu. Jadi sampai jumpa di podcast lainnya. Bye bye.